Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji UKIN Program Pendidikan Profesi Guru periode 7 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Dianovia Purwandari. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan di LPTK Universitas Negeri Malang dengan NIM 223145913182. Saya mengajar di SMK PGRI 1 Banyuwangi, jurusan Akuntansi dan Keuangan Lembaga. Hari ini, Selasa, tanggal 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja saya dengan materi jurnal umum pada kelas full akuntansi dan keuangan lembaga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangan teknologi ibarat dua mata pisau. Di satu sisi, mampu memberikan akses informasi dengan cepat, sehingga memungkinkan masyarakat meningkatkan pengetahuan serta dapat melahirkan daya saing secara global. Namun, di sisi lain memberikan dampak negatif, salah satunya terhadap pertumbuhan anak. Meski demikian, kita tidak perlu khawatir berlebihan terhadap dampak negatif teknologi selagi ada pemahaman dan kewaspadaan dalam memanfaatkan teknologi. Pada kesempatan kali ini, saya menerapkan teknologi seperti penggunaan aplikasi Google Lens, Canva, dan Quizzes pada materi jurnal umum dengan menggunakan model Discovery Learning, metode tutor teman sebaya di SMK PGRI 1 Banyuwangi kelas 10 Akuntansi dan Keuangan Lembaga. Selamat menyaksikan. Persiapan berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih untuk ketua kelas. Saya cek kehadiran terlebih dahulu. Aulia Dwi Ramadhani, izin. Kenapa? Sepupunya yang meninggal. Ayu Zanira, Dela Maria, Rosa Zulaiha, Umi Ida, Fida Dwi Syahrani. Oke, terima kasih. Alhamdulillah. Didoakan temannya yang sakit agar cepat sembuh, agar selanjutnya bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Terus didoakan juga untuk sepupunya Aulia ya, sepupunya Aulia yang meninggal, semoga segala dosanya diampuni dan amal ibadahnya diterima. Oke, pada kesempatan hari ini seperti biasa sebelum memulai pelajaran biasanya Oke, silakan maju satu deret ke depan. Perhatikan kata-kata dari saya dan lakukan lawan kata dari perkataan saya. Contoh, misalkan maju, saya bilang maju, kalian berarti mundur. Sambil berucap tidak apa-apa. Mundur dengan gerakan. Oke? Paham? Bisa dimulai? Bisa. Oke, perhatikan ya. Ingat instruksi dari saya. Kanan, kiri. Mundur, maju. Oke, beri tepuk tangan masing-masing. Oke, terima kasih, luar biasa. Ada yang sudah konsentrasi, ada yang masih kelompoknya ke kanan, yang satu ke kiri. Sekarang tolong sebelum memulai pelajaran dirapikan dulu meja dan kursinya. Sudah rapikan, fokuskan sama yang di depan.
di bawah meja, di bawah kursi mungkin ada sampah. Ya, mau buang sampah. Oke, silakan. Sebelum memulai pelajaran, pelajaran yang baru biasanya saya mengingatkan untuk materi yang sebelumnya. Masih ingatkah kalian kemarin kita sudah membahas apa saja? Ada yang masih ingat? Saya Bu, Ya, silakan Elisa. saya masih ingat kemarin kita membahas transaksi bisnis perusahaan. Transaksi bisnis perusahaan. Oke, terima kasih. Alhamdulillah masih ingat. Oke, ada lagi mungkin yang masih ingat? Saya Bu. Oke, silakan Vida. Bukti transaksi itu ada dua, internal dan eksternal. Bukti transaksi internal ada bukti memo, BKM dan BKK. Ya. Bukti transaksi eksternal ada cek, nota kontan, kwitansi, biaya giro dan faktur. Oke, terima kasih. Pada materi hari ini kita akan membahas namanya yaitu jurnal umum. Nah, tujuannya sudah ada di slide beberapa. Jadi tujuannya itu agar kalian intinya bisa menjurnal dengan benar. Nah, contoh kecilnya bisa diterapkan pada akuntansi yang ada di kelas. Contohnya misalkan di sini ada bendahara. Bendaharanya siapa di kelas ini? Saya. Ayu Zahira. Oke, Ayu Zahira setiap minggu atau 2 minggu sekali untuk mengambil uang kas. Jadi bisa digunakan untuk mencatat uang kas. Uang kasnya ini kebetulan Ayu sebagai bendahara. Bendahara untuk ambil uang kasnya di teman-teman berapa? Seminggu sekali berapa rupiah? Selalu langsung dicatat? Selalu. Oke, itu jadi contoh kecil ya. Setiap kali transaksi harus dicatat ketika temannya membayar, misalkan langsung harus dicatat. Nah, ketika misalkan ada temannya terkena musibah atau sakit menggunakan uang kas, selalu dicatat juga keluarnya uang kas besar berapa dan harus disertakan apa? Bukti transaksi. Oke, sebelum melakukan pembelajaran, di sini saya sampaikan saya menggunakan 3 aspek penilaian sama aspek pengetahuan, aspek keterampilan dan aspek sikap kalian. Saya memperoleh nilai ketiganya itu dari kegiatan kita dalam pembelajaran. Contohnya dalam diskusi, dalam mengerjakan tugas mandiri, dan kelompok. Sebelum pada menginjak materi selanjutnya, saya adakan pretest. Pretest ini gunanya untuk mengelompokkan kalian. Nanti setelah ini saya tahu hasilnya, jadi nanti saya bisa kelompokkan sesuai dengan hasil pretest kalian. Pada kesempatan hari ini juga saya menggunakan metode tutor teman sebaya. Jadi nanti dalam kelompok kecil ada seorang tutor, di mana itu adalah teman kalian sendiri yang mengajarkan tentang jurnal umum. Mungkin kalian ada yang belum bisa, mau tanya kemudian takut, sungkan, nah, bisa tanya ke temannya. Oke, silakan, ini sudah ada barcode, bisa di scan untuk mengerjakan quizisnya. Sudah untuk scan-nya, yang lain? Sudah. Sorry. Oke, selamat kepada Melda, Indah, Umi, dan Nesti sebagai peringkat pertama. Silahkan sekarang saya minta untuk kalian membentuk kelompok yang saya bacakan. Siap-siap ya, didengarkan. Untuk kelompok 1, kelompok harta, diketuai oleh Melda dengan anggota Vida dan Rara. Kelompok 2, diketuai oleh Indah dengan anggotanya Elisa, Rosa, dan Leni. Yang ketiga, kelompoknya Umi ada Ayu dan Dela. Terus kelompok 4, Nesti ada Iskotin dan Zahra. Untuk kelompok 1, kelompok harta, kelompok 2, kelompok utang, dan kelompok 3, kelompok apa? Modal. Dan yang keempat ada
adalah kelompok pendapatan. Silahkan bisa membentuk kelompok, duduk berdasarkan kelompok masing-masing. Sudah membentuk kelompok semua? Sudah. Oke, sekarang kita tolong satu kelompok 2 orang untuk mengambil whiteboard dan kalkulator yang ada di etalase. Silakan. Kena kepala temannya. Sudah memegang kalkulator semua? Whiteboardnya sudah? Oke, perhatikan penggunaan kalkulator ya. Kalkulator usahakan yang di sini ini berada pada garis 0 ya. Berada pada garis 0 untuk ini tombol yang ini berada di garis 0. Setelah menggunakan kalkulator, sebelum diletakkan pada etalase kembali, tolong ditekan off ya. Biasanya lupa mematikan di etalase, sering saya cek ada masih yang hidup kalkulatornya. Oke, sekarang saya bagikan untuk LKPD. Yang saya panggil bisa maju, Iskotin, Nur Zahra, Fida, yang belum dapat siapa? Dela, Ayu, siapa lagi? Oke, sudah menerima semua ya LKPD-nya? Sudah, tolong dibaca. Sudah ada petunjuk umumnya di sana. Jadi di situ ada tugas kelompok dan tugas mandiri. Kalau misalkan tugas kelompok bisa didiskusikan dengan teman sekelompoknya. Ya, ada nanti di situ latihan soalnya untuk kalian bisa berlatih dengan teman kalian satu kelompok. Sebelum mengerjakan KPD, ini ada tayangan gambar. Tayangan gambar, ada gambar uang dan catatan. Mungkin ada yang bisa menggambarkan mengapa, apa yang terjadi pada gambar ini, menganalisis bagaimana kira-kira. Ada yang bisa? Ada yang bisa? Silakan angkat tangan. Saya Bu, Ya, silakan Melda. mungkin karena salah pencatatan Bu, misalnya harusnya 10.000 ditulis 100.000. 10.000 ditulis 100.000. Oke, salah mencatat, benar. Terima kasih. Mungkin ada pendapat lain? Ya Bu, Ya, silakan Zahra. mungkin karena lupa mencatat Bu. Lupa mencatat. Oke, terima kasih. Oke, tadi jawaban dari Melda yaitu terjadi salah mencatat. Penyebabnya tidak sama antara saldo fisik dan saldo catatan, itu karena salah mencatat. Contohnya ya, yang dicontohkan tadi harusnya 100.000 tapi ditulis 10.000. Beda 01 tapi apa? Salah arti ya. Salah arti sudah pasti berbeda dengan catatan. Bukti transaksi dan catatan berbeda. Akhirnya menyebabkan catatan sama fisik itu berbeda. Harusnya sama. Setelah itu tadi Zahra sudah menyampaikan juga mungkin kelupaan mencatat. Yang pertama salah mencatat, yang kedua lupa untuk mencatat. Biasanya juga mungkin terjadi di pencatatan uang kas ketika misalkan banyak yang membayar uang kas ya, banyak yang membayar uang kas, akhirnya Ayu merasa bingung terus akhirnya ada yang lupaan mencatat kelebihan. Misalkan uangnya 52, padahal harusnya yang mencatat itu ada 50.000. Nah, itu ada 2.000 selisihnya. Siapa ini yang belum saya tulis? Nah, seperti itu contohnya. Benar ya yang disampaikan kedua kelompok tadi. Yang pertama penyebabnya yaitu apa tadi? Karena tidak melakukan pencatatan secara berkala. Jadi ketika uang masuk langsung dicatat. Nah, ini lupa, menyebabkan tidak sama. Masih nanti aja mencatatnya, sekalian nanti malam. Nah, biasanya seperti itu. Terus yang kedua adalah kesalahan dalam
ini. Apa seperti ini? Ini artinya apa biasanya gini kalau gambar? Oke, jadi seperti ini ya. Jarinya ditunjukkan seperti ini. Gimana semua? Bukan gini ya, bukan gini. Ya. Ini yang tidur ada jari apa saja? Manis, terima kasih. Terus yang ini apa? Yang tidur mewakili, yang berdiri mewakili harta, yang tidur jari telunjuk mewakili utang, modal, pendapatan, dan yang jari kelingking mewakili beban. Ya. Yang tidur di sini posisi normalnya ada di kredit, ada akun apa saja? Utang, modal, pendapatan. Yang berdiri harta. Oke, terima kasih. Berarti saldo normalnya yang tidur ada di kredit, yang berdiri ada di kredit, harta dan beban. Saldo normal itu bagaimana sih? Ada yang bisa maksudnya saldo normal ketika bertambah atau ketika berkurang? Bertambah, ya benar. Ketika bertambah, atau kalian bisa memudahkannya mengenal istilah konsep debit kredit, yaitu kredit di sebelah kiri, debit di sebelah kanan. Oke, itu ya memudahkannya ada dua metode. Yang pertama dengan tangan, yaitu yang kedua dengan kanan dan kiri. Silakan, di sini ada QR code untuk mendapatkan bahan ajarnya. Silakan di scan. Ini bahan ajar untuk materi jurnal umum. Jadi literasi kalian bersumber yang pertama dari bahan ajar yang sudah kalian scan barcode. Terus yang kedua dari buku paket, bawa semua buku paketnya. Dijaga ya, itu karena buku dipinjamkan oleh perpustakaan. Silakan di scan barcode-nya. Sudah. Ada yang belum? Oke ya, sudah semua mendapatkan. Coba saya bisa lihat. Oke. Ayo sudah? Itu belum diklik ya isinya. Oke, sudah. Sudah Umi? Oke. Pakai bacaan dari sumber lain. Oke, sudah dibaca? Sudah Len? Sudah. Leni dan yang lainnya, sekarang kita belajar tentang bentuk dari jurnal umum. Jurnal umum ada kolomnya, ada atau tabelnya. Mungkin ada yang bisa menggambarkan? Tadi kan sudah baca, harusnya bisa. Ada yang bisa menggambarkan di depan? Saya, Bu. Oke, silakan Dinda. Bisa menggunakan penggaris untuk alat bantunya. Sudah, Bu. Oke, sudah. Silakan bisa dijelaskan ke teman-temannya. Yang ada di kolom terdapat tanggal, keterangan ref, debit, dan kredit. Ini tanggal diisi oleh yang ada di soal, sedangkan keterangan akun-akun yang terlibat yang ada di soal. Dan ref, nomor akun nomor kode akun yang ada di soal. Debit dan kredit termasuk posisi normalnya di mana. Oke, terima kasih. Silakan silakan duduk. Terima kasih Indah. Mungkin dari jawaban Indah ada yang mau menambahkan seperti ini, ada yang kurang atau sudah benar ini? Sudah benar jawaban Indah? Belum, masih ada yang kurang. Silakan Indah. Sudah, Bu. Identitas kolom terdiri dari nama perusahaan yang diisi dari nama perusahaan sendiri. Ke teman-temannya melihatnya. Periode ditulis dari akhir bulan transaksi itu. Oke, silakan. Terima kasih. Oke, yang terakhir di sini adalah apa biasanya di sini? Total. Total berapa rupiah? Dan untuk jumlah dari debit dan kredit harus apa? Balance atau seimbang. Oke, terima kasih. Kemarin kan kita sudah
Resela IP. Jawabannya apa tadi? Dokumen transaksi apa? Bukti penerimaan kas. Nah, dari bukti penerimaan kas ini, menurut jawabannya Nora, terima kasih. Ada yang bisa untuk membuatkan jurnal dari dokumen transaksi ini? Silakan. Ya, silakan Aulia. Umi. Oke. Silakan. Umi langsung diisi pada kolom yang dibuat oleh Indah. Silakan. Lihat tanggal berapa ini. Oke, benar ya jawabannya sama. Jawabannya adalah kas di debit sebesar 10 juta, setelah itu kredit pendapatan jasa 10 juta. Oke, terima kasih untuk Umi, jawabannya sudah benar. Sekarang bisa untuk dikerjakan LKPD-nya, silakan. Di LKPD-nya ada tugas kelompok dan tugas mandiri. Yang dikerjakan dulu adalah tugas kelompoknya. Dibaca, ya itu. Ada insya Allah 5 soal. 5 soal. Soalnya berbasis HOTS, di mana di situ kepanjangan dari HOTS itu high order thinking skill. Jadi kalian mengerjakan itu harus dengan usaha yang keras, berpikir keras, yaitu menganalisis. Di situ ada 5 soal, 3 soal. Ada dokumen transaksinya seperti yang tadi dikerjakan menggunakan tabel yang sudah saya sediakan, dan 2 soal bisa digunakan analisis. Setelah mengerjakan LKPD nanti, langsung kita adakan presentasi terhadap hasil diskusi kalian yang sudah dilakukan oleh kelompok. Dan setelah itu juga sebelum memulai presentasi, kalian untuk ketua kelompok bisa mengajarkan kepada anggotanya untuk jurnal umum. Latihannya sudah ada di LKPD. Ada usaha milik dari Tuan Saktia. Ya, ini Tuan Saktinya, ini bisa diajarkan ke temannya melalui whiteboard. Saya mau tanya. Ya, kenapa Ben? Nomor 3, 4, dan 5 ini kan tanggalnya sama. Jadikan 1 atau Ada bedain. Tetap dicatat semua, tapi beda-bedakan. Jadi misalkan untuk transaksi yang nomor 3, nanti apa yang keluar. Terus transaksi nomor 4, apa yang keluar. Tetap meskipun sama-sama tanggal berapa? 18. Sekarang bisa menggunakan whiteboardnya, silakan. Whiteboardnya ketua kelompok silakan menggunakan whiteboard untuk mengerjakan perusahaannya Tuan Sakti, diajarkan kepada teman-temannya agar bisa. Umi ada yang ditanyakan? Sudah jelas tadi? Ya. Ini kan kalau dipastikan uangnya kan berarti kas dan modal itu bertambah. Modal kalau bertambah itu masuk kredit. Tadi itu bertambahnya berapa? 400 juta. Berarti kasnya kan nggak jauh. Jadi 400 modalnya
Sebesar 400 juta. Kemudian modalnya kalau kelasnya 100, perlengkapan 110. Kelas sama perlengkapan sama-sama harta apa? Harta lancar, aset lancar. Berarti harusnya boleh. Ya wes benar. Lanjut tanggal selanjutnya 12. Sudah selesai semua diskusinya? Sudah. Oke, kalau sudah selesai, silahkan untuk presentasi maju mempresentasikan hasil diskusinya yang ada di soal. Kelompok siapa yang sudah selesai? Kami Bu kelompok utang. Kelompok utang. Oke, bisa saya lihat untuk hasil diskusinya? Dikerjakan di HP? Iya. Oke, itu sudah merangkum semua 5 soal? Sudah? Sudah. Oke. Coba digeser. Oke, silakan bisa dikirim kemudian. Silakan kelompok utang bisa maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok utang. Saya Ida Nurmata saya Mas Adi dan ini teman saya. Saya Didi Elisa. Saya Rosa Zulaimaya. Saya Lani Bernisa. Kami akan membacakan hasil diskusi kami. Nomor 1, bagaimana istilah debit dan kredit menunjukkan kenaikan atau penurunan suatu akun atau dapat menunjukkan tujuannya? Jadi menurut kelompok kami, istilah debit dan kredit menunjukkan tujuannya. Debit bisa saja menunjukkan kenaikan dan penurunan. Begitu juga kredit tergantung akun. Misalnya untuk akun aset, beban, price,
sehingga utang usaha pada kas 1.500.000. Nomor 5, bukti transaksi soal nomor 5 dalam bukti pengeluaran kas berarti kas berkurang untuk transaksi pembayaran gaji karyawan kas Sela Ever sebesar 1.500.000 sehingga jumlahnya bukan gaji pada kas sebesar 1.500.000. Ada yang mau bertanya? Silakan, mungkin ada yang mau bertanya atau menanggapi dari presentasi kelompok utang. Silakan. Saya, Bu. Ya, silakan Bida. Jadi saya hanya ingin lebih memperkuat saja. Jadi istilah debit itu tidak selalu berarti bertambah dan istilah kredit tidak selalu berarti berkurang ya. Oke, benar. Jadi debit itu tidak selalu bertambah dan kredit tidak selalu berkurang. Ya, benar. Ya, Benar. benar. Silakan dipertegas lagi. Ya, benar. Tergantung masing-masing akun. Jika harta bertambah, berada di posisi debit, dan jika utang bertambah, berada di posisi kredit. Oke, terima kasih. Ada yang mau bertanya lagi? Saya, Bu. Ya, silakan. Itu kan transaksi nomor 4 itu kan bukti penerimaan kas. Seharusnya kas kan bertambah, tapi bertambahnya itu harusnya di piutang, bukan di utang usaha. Jadi kasnya bertambahnya di utang usaha sebesar 1.500.000. Oh iya benar, kelompok kami keliru antara utang dan piutang. Terima kasih yang sudah mengingatkan. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Tidak ada? Tidak ada. Ya. Saya punya pantun penutup. Oke, silakan. Siang-siang pergi ke kali. Jangan lupa membeli alpukat. Demikian presentasi kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok harta, utang, modal, pendapatan yang sudah melakukan presentasi yang hebat, sudah hebat semua. Namun kali ini, pada pertemuan kali ini juga saya beri penghargaan untuk kelompok utang. Silakan beri tepuk tangan. Kelompok terbaik. Nah, untuk kelompok lain bisa menjadi yang terbaik lagi, menjadi lebih baik lagi ya. Oke? Oke, ya, alhamdulillah. Untuk pertemuan kali ini saya melakukan post test. Tadi ada pretest, sekarang ada post test. Silakan untuk bisa untuk menyekan barcode yang sudah ada untuk dikerjakan post testnya. Silakan. Sudah scan semua? Sudah. Sudah berada? Tidak sudah scan? Belum, Bu? Oh, silakan Nesti di-scan dulu. Nah, ini sudah ada yang mengerjakan diskotin. Data apa, Leni? Tidak ada. Oke, beri tepuk tangan untuk Ida. Terima kasih. Selanjutnya, silakan bisa untuk kembali kepada tempat masing-masing. Setelah itu, kursi dan meja dirapikan. Papannya silakan bisa dikembalikan, dihapus dulu terlebih dahulu. Kalkulator juga tolong di off kan. Udah. Silakan bisa dikembalikan. Oke, pada pertemuan kali ini siapa yang akan menyimpulkan? Kita tadi sudah berproses mulai dari awal sampai sudah mau selesai pelajarannya. Silakan bisa menyimpulkan pertemuan kali ini. Saya, Bu. Ya, silakan Elisa. Jadi jurnal umum adalah buku harian yang mencatat semua transaksi Oke. yang terjadi dalam perusahaan secara sistematis dan kronologis. Oke, Lesti, terima kasih. Beri tepuk tangan. Dari pembelajaran
posisi kredit di sebelah kanan. Oke, benar. Tepuk tangan untuk Zahra. Silakan mungkin ada lagi yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini. Ya, silakan Iskotin. Istilah debit tidak selalu berarti bertambah dan kredit tidak selalu berarti berkurang. Oke, benar. Debit tidak selalu bertambah. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Iskotin. Oke, jadi debit itu tidak selalu bertambah dan kredit tidak selalu berkurang, tergantung masing-masing akunnya. Oke, alhamdulillah masih ingat hari ini tentang mata pelajaran total umum. Sekarang ada kesulitan tidak? Ada kesulitan tidak materi hari ini tentang jurnal umum? Ada kesulitan kan? Tidak. Tidak ada? Tidak ada. Sudah bisa semua saldo normal masing-masing akun sudah bisa semua. Dengan apa tadi untuk memudahkan menghafal? Dari HUMPB. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk hari ini. Untuk LKPD-nya silakan dikumpulkan, bisa langsung berjaya saja, tinggal ada saya di depannya. Silakan kumpulkan LKPD. LKPD. Ya, Oke, terima kasih. Untuk materi selanjutnya bisa dipelajari tentang buku besar dan neraca saldo. Setelah kita belajar jurnal umum, langsung lanjut ke buku besar dan neraca saldo. Ingat-ingat ya, dibaca terlebih dahulu. Barangkali pertemuan selanjutnya saya melakukan pretest. Nah, akhirnya kalau sudah dibaca, pasti kalian bisa mengerjakan pretest dengan lancar. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Jadi kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Terima kasih, tetap semangat, tetap berusaha meskipun pola pikir kalian lebih lama daripada teman-teman kalian, bisa seperti mengerjakan soal tidak secepat teman-temannya, tapi tetap berusaha lama-lama tetapi untuk bisa dan cepat mengerjakannya. Oke, wassalamualaikum.